Iqbal berhasil merampas pisau itu dari tangan sang kekasih. Tetapi telapak tangannya menjadi korban. Darah segar mengucur dari luka saya tersebut. Tapi tidak ia hiraukan rasa sakit itu. Seketika tubuh Imel lunglai dan hampir luruh ke lantai bila saja Iqbal tidak segera menangkapnya. "Sayang, kamu kenapa?" lirihnya sambil mendekap erat tubuh yang bagai tanpa tulang itu. "Mas Iqbal?" panggil Mbok Darmi sambil berjalan mendekat. "Darah apa ini, Mas?" Kembali ia bertanya ketika matanya menatap lantai dapur. "Tangan saya kena pisau, Mbok, tapi sudahlah, tidak apa-apa." "Astagfirullah." Iqbal segera membawa Imel ke kamarnya, diikuti oleh Mbok Darmi yang terlihat berlari-lari kecil. "Sayang, sadar sayang," bisik Iqbal begitu gadis itu telah ia baringkan di tempat tidur. Terlihat laki-laki itu menggenggam erat tangannya sendiri yang masih terus mengeluarkan darah. "Ya Allah, Mas Iqbal, darahnya banyak sekali. Sini, biar si Mbok bersihkan dan obati," Mbok Darmi menawarkan. "Tolong Imel saja, Mbok. Mbok punya minyak kayu putih atau apalah." "Minyak angin ada, Mas. Tapi tangan Mas Iqbal." Wanita parubaya itu tampak begitu khawatir. "Akan saya obati sendiri. Nanti tolong sekalian ambilkan kotak P3K," titah Iqbal. "Baik, Mas." Wanita itu segera berlalu. "Sayang, bangun sayang," bisik Iqbal di telinga gadis cantik yang wajahnya kini memucat. Berkali-kali diciumnya kening Imel yang terasa dingin. Perlahan, gadis itu membuka matanya. "Sayang, kamu sudah sadar?" Iqbal mengelus kening Imel. Tapi tatapan mata gadis itu tampak berbeda. Imel menatap kosong ke langit-langit kamar. Matanya membulat sempurna tanpa berkedip. "Kamu harus mati," katanya dengan suara serak. "Sayang, kamu ngomong apa?" Imel tampak melirik Iqbal dengan tatapan yang begitu tajam. Kemudian pandangannya beralih pada gelas bekas minum yang masih tergeletak di atas nakas. Tanpa Iqbal duga, Imel menggapai gelas tersebut lalu memukulkannya ke keningnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga laki-laki itu tidak dapat mengelak. Darah mengucur dari kening yang terkoyak ke pelipis hingga ke pipi. Mendadak, pandangan Iqbal jadi berkunang-kunang. "Ya Allah, Mas Iqbal!" pekik Mbok Darmi yang baru saja kembali dengan membawa kotak P3K dan juga botol minyak angin. "Mbak Imel, jangan Mbak!" Kembali wanita parubaya itu berteriak melihat Imel yang menempelkan pecahan gelas itu pada pergelangan tangannya. Mendengar teriakan Mbok Darmi, Iqbal yang masih memegangi keningnya yang mengucurkan darah segar menatap gadis yang terbujur di hadapannya. Buru-buru ia merampas beling itu dan menimbulkan luka baru di jarinya. Imel berteriak sekencang-kencangnya dan kemudian terdiam. "Sayang," lembutnya suara Iqbal yang dengan sabar menyuapi gadis pujaan hatinya tersebut. "Cukup, Mas, sudah kenyang," tolak Imel sembari memalingkan wajah. "Kenyang? Kenyang dari mana? Baru 2 suap." "Iya, tapi beneran sudah kenyang." Gadis itu tetap menolak. "Ya udah, tapi susunya habisin ya," kata Iqbal seraya menyodorkan gelas berisi susu. "Gak usah Mas, enek," kembali Imel menolak. "Kok gitu? Tadi siang udah gak makan, sekarang makan cuma sedikit." Imel mengusap luka di kening kekasihnya yang sudah dibalut dengan kain kasa. Mendadak matanya mengembun. Diraihnya juga kedua tangan yang tiada bosan menjaganya. Terlihat juga berbalut kain kasa. "Ini karena aku kan, Mas?" Air mata gadis itu mengalir. "Enggak sayang, bukan," jawab Iqbal berbohong. "Belum apa-apa, aku sudah membuat Mas Iqbal begini," lirih Imel sembari menyeka air matanya yang mengalir di pipi. "Sayang, kan tadi Mas bilang ini karena Mas kurang hati-hati." "Mas, sayang, percaya sama Mas. Ngapain coba Mas bohong?" elak Iqbal. "Aku mau pulang ke tempat Mami Susan, Mas," pinta Imel. "Kamu akan tetap di sini untuk 1 minggu ke depan," terang Iqbal. "Enggak, aku mau pulang sekarang." Gadis itu tetap kekeh. "Kita telepon Mami dulu, biar kita dengar apa jawabannya." Iqbal merogoh ponsel dari dalam saku celananya. Terlihat ia mengotak-atik layar benda pipi itu untuk beberapa saat. "Iya Bal, ada apa?"
Terdengar suara Mami di ujung telepon. Sengaja Iqbal mengaktifkan speakernya. "Email masih bisa menginap di rumah saya kan, Mi?" Iqbal bertanya sambil menatap email yang juga menatapnya. "Tentu dong sayang, 1 minggu ini dia seutuhnya milikmu," jawab Mami. "Saya berubah pikiran, Mi." "Berubah pikiran? Maksud kamu gimana ya?" Mami tampak tidak mengerti. "Sepertinya saya akan selamanya mengajak email tinggal bersama saya," terang Iqbal. Mata email mendadak membulat mendengar perkataan kekasihnya itu. "Mas," email tidak meneruskan perkataannya karena Iqbal buru-buru menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya. "Oh, bisa sekali sayang. Yang penting nominalnya cocok. Mami akan lepas," jawab Mami Susan. "Oke Mi, makasih ya. Besok kita bicarakan lagi." "Oke sayang, selamat bersenang-senang ya." "Oke Mi." Telepon pun terputus. "Mas, baru semalam aku tinggal di sini. Masalah sudah sangat banyak. Mas juga dalam bahaya. Apalagi..." "Sayang, please, kita akan selesaikan dan lalui semua ini bersama," ujar Iqbal meyakinkan. "Tapi Mas..." "Sayang..." Iqbal mendekat erat gadis itu sehingga membuatnya terdiam. "Mas Iqbal, bangun!" panggil email sembari menyentuh bahu laki-laki yang melengkupkan wajahnya di tepi tempat tidurnya. "Iya sayang, kenapa?" Terlihat mata Iqbal yang masih terlihat begitu mengantuk. "Sebaiknya tidur di tempat tidur saja," suruh email. "Beneran, boleh?" Iqbal terlihat sumringah. Buru-buru ia naik dan berbaring di samping email. Email tertawa menyaksikan kesalahpahaman itu. "Kok ketawa? Maksud aku, Mas itu pindah ke kamar Mas sendiri aja," terang email masih dengan tawanya. "Oh maaf, Mas kira..." Iqbal beranjak turun dan kembali ke tempatnya semula. "Ya udah, tidur sana," suruh gadis itu. "Biar di sini aja, Mas mau jagain kamu." "Mas..." "Sayang..." Terlihat email menghela napas. "Sini," kata email sembari menepuk tempat tidur. "Serius? Nanti Mas malu lagi," kata Iqbal kurang yakin. "Iya, tidur di sampingku," terang email. "Yes." Buru-buru Iqbal membaringkan tubuh letihnya di samping sang kekasih. "Begini boleh?" tanyanya sembari memeluk perut ramping email dengan ragu. "Boleh." Gadis itu tersenyum. Iqbal membuka mata ketika ia merasakan tangan email yang mengusap-ngusap dada bidangnya. "Sayang, kok gak tidur?" tanya Iqbal sembari balas membelai pipi gadis cantik itu menggunakan punggung jemarinya. Gadis itu hanya tersenyum tanpa menjawab. Tangannya terus mengusap dada laki-laki yang tidur di sampingnya itu tanpa henti. Semakin lama, usapannya semakin kasar. "Sayang, kok kasar banget sih?" Iqbal tersenyum mendapat perlakuan yang kasar dan aneh dari gadis yang dicintainya itu. Perlahan-lahan, tangan email menyelinap masuk ke dalam kaos putih yang dikenakan oleh Iqbal. Tangannya meraba ke seluruh area dada yang terasa keras berotot. Laki-laki itu menggeliat merasakan sentuhan tangan halus email yang langsung pada kulit tubuhnya. "Sayang," desa Iqbal yang sepertinya mulai terangsang dengan permainan tangan email. Gadis itu terus melakukan aksinya dengan senyum yang tidak biasa. Sebagai laki-laki normal dan bahkan sudah pernah melakukan aktivitas seperti itu, mustahil jika ia tidak tergoda. Namun keseriusannya pada email membuat dirinya dapat mengendalikan diri. "Sayang, Mas sayang sama kamu dan Mas ingin menjaga kamu, bukan merusak. Mas gak mau mengambil sesuatu yang belum sepenuhnya menjadi milik Mas," ujar Iqbal seraya membelai rambut gadis itu. Sepertinya email tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Iqbal. Ia terus meraba hingga tiba-tiba kuku tajamnya mencakar dada kekasihnya tersebut. "Au!" pekik Iqbal sembari bangkit dari tidur dengan memegang dadanya yang terasa perih. "Mas!" panggil email yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Sayang, kamu dari kamar mandi?" tanya Iqbal terheran-heran. Buru-buru ia melihat ke sampingnya, tidak ada siapapun di situ. Ternyata ia cuma bermimpi. "Iya, memang kenapa Mas?"
Tanya email sambil berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Enggak, tadi Mas mimpiin kamu, jawab Iqbal sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku kira ada apa? Kata email sembari memukul manja dada laki-laki tampan itu. Au, pekik Iqbal seraya memegang dadanya. Mas, kenapa? Aku terlalu kasar ya? Tanya email penuh sesal. Enggak, tapi kok sakit ya? Iqbal menyenggap ke atas kaos yang dipakainya. Mas, itu kena apa? Email begitu terkejut melihat ada seperti bekas cakaran di dada Iqbal. Ini Mas juga nggak tahu, jawab Iqbal tidak kalah terkejutnya. Astaga! Gadis itu membekap mulutnya sendiri dan sekarang rasa bersalahnya kian bertambah. Mas, berangkat ya sayang, kamu sama Mbok Darmi dulu, kata Iqbal sembari membetulkan rambut email yang hampir menutupi sebelah matanya. Mbok Darmi sekarang memang datang lebih awal atas permintaannya, dengan maksud agar gadis itu ada yang menemani. Iya Mas, hati-hati ya, cepat pulang kalau pekerjaannya sudah selesai, pesan email dengan tatapan cemas. Iya sayang, pasti. Tapi kalau hari Senin, apalagi akhir bulan begini, biasanya sedikit repot, jelas Iqbal sembari memegang kedua bahu gadis itu. Jadi pulangnya sedikit malam, gak apa-apa ya, ujar Iqbal. Mas, aku main ke tempat Mami Susan aja, suntuk, rengek email. Kan ada Mbok Darmi, bukannya kalau sudah beres-beres Mbok Darmi pulang? Enggak sayang, Mbok Darmi akan menginap di sini, jelas Iqbal. Sungguh? Iya sayang. Mbok Darmi mau masak apa? Tanya email begitu ia menapakkan kaki pincangnya ke lantai dapur. Mbak Email, mau bikin sup ayam mbak, terang wanita parubaya itu sambil terus melakukan pekerjaannya. Saya bantu ya mbok, Email menawarkan diri. Boleh, tapi hati-hati, pisaunya tajam, pesan Mbok Darmi. Iya mbok, jawab Email sambil mulai menggiris bawang. Mbok Darmi menahan tawa melihat email yang tampak begitu kaku memegang pisau dapur. Kenapa mbok? Tanya email begitu ia menyadarinya. Gak apa-apa mbak, jawab Mbok Darmi. Pasti ngetawain saya yang kurang luwes ya? Mbok Darmi hanya tertawa tanpa mengiyakan. Itu sudah cukup untuk menjadi jawaban. Akhirnya acara masak-memasak sudah selesai. Kini menu makan siang mereka sudah terhidang rapi di meja. Makan bareng yuk mbok, ajak email pada Mbok Darmi. Duluan aja mbak, si mbok belum selera, tolak wanita parubaya itu. Ya makan sendiri dong, mau ditemani? Suara Iqbal mengejutkan gadis itu. Segera email menoleh. Mas, panggilnya kemudian. Iya sayang, laki-laki itu tersenyum. Kok makan siang di rumah? Apa memang biasanya seperti ini? Wajah gadis itu terlihat begitu bahagia. Karena ada kamu sayang. Email tampak tersipu mendengar jawaban kekasihnya. Yuk makan, Mas sudah lapar nih, ajak Iqbal. Segera email mengambilkan nasi untuk Iqbal dan juga untuk dirinya. Mas, itu seperti tas aku? Tanya email yang melihat Iqbal menurunkan beberapa tas besar dari bagasi mobilnya. Memang sayang, ini pakaian kamu. Loh, jadi iya, kamu akan tinggal di sini untuk selamanya, ujar Iqbal sambil sejenak menghentikan pekerjaannya. Mami, semuanya sudah beres sayang. Dan sekarang kamu tidak lagi bekerja di sana, Iqbal menjelaskan. Sayang, Mas mau ngomong sesuatu, kata Iqbal sambil merangkul pundak email yang sedang asik menonton sinetron di televisi. Ngomong apa mas? Jawab email sembari beralih pandang pada laki-laki tampan yang duduk di sampingnya. Gini, Iqbal tidak meneruskan perkataannya. Kenapa mas? Gadis itu tampak begitu penasaran. Papa kemarin meminta mas untuk meninjau bisnis kami yang ada di Sumatera, terangnya sedikit ragu. Sumatera? Email mengulang perkataan Iqbal. Iya sayang, tepatnya di kota Palembang, jelas Iqbal. Gadis itu terdiam untuk beberapa saat. Entah apa yang ada di dalam kepalanya. Yang jelas sepertinya ia keberatan. Gak apa-apa ya sayang? Berapa lama? Email bertanya tanpa menatap. Matanya tetap tertuju pada layar televisi.
Mungkin 1 minggu dan bisa jadi lebih. Email tampak terkejut mendengar penjelasan Iqbal. Ditolehnya laki-laki yang ternyata masih menatapnya. Tidak lama kemudian dia pun menunduk. "Kalau kamu keberatan, nanti mas tolak aja," ujar Iqbal lagi. "Jangan mas, pergi aja gak apa-apa," sanggah Email. Terlihat bibirnya yang dipaksa untuk tersenyum. "Sungguh?" "Iya mas." "Makasih ya sayang," kata Iqbal sembari memeluk gadis itu. Gawai Iqbal yang tergeletak di atas meja bergetar, membuat laki-laki itu segera menyudahi pelukannya. Cepat-cepat ia menggapai benda pipi itu. "Papa?" lirihnya kemudian sambil menoleh pada Email. Gadis itu mengangguk, sebagai tanda mempersilahkan laki-laki itu untuk menerimanya. "Iya Pak," kata Iqbal setelah ia mengusap layar gawai tersebut. Laki-laki itu diam untuk beberapa saat. Pastinya si penelepon sedang berbicara. "Besok?" Kekasih Email itu tampak terkejut. Ia menoleh gadis yang duduk di sampingnya yang ternyata sedang menatap dengan mata yang membulat padanya. "Iya Pak, iya," jawab Iqbal sembari memijit kasar keningnya. Sambungan telepon pun terputus. "Jadi besok berangkat?" lirih Email dengan raut wajah sedih. "Iya sayang, ikut penerangan pagi," jelas Iqbal. "Tapi kalau kamu melarang, mas bisa batalin," sambungnya. "Enggak mas, jangan, pergi aja, aku akan tunggu mas di sini." Jawaban dari gadis itu membuat Iqbal yakin untuk berangkat. "Makasih ya sayang, mas janji kalau semuanya sudah beres, mas akan langsung pulang dan kita akan segera menikah," kata Iqbal sembari memeluk erat kekasihnya. Email menangis tertahan dalam dekapan Iqbal. Sedih bercampur bahagia. Itulah yang ia rasakan saat ini. Baju depan Iqbal basah oleh air matanya yang deras mengalir. "Jangan nangis sayang, mas jadi ragu untuk berangkat." Iqbal mengusap pucuk kepala Email. "Aku gak nangis kok, beneran." Gadis itu buru-buru menghapus air matanya. "Tapi kok baju mas basah?" goda Iqbal. Padahal kalau boleh jujur, dirinya juga sedih karena akan berpisah dengan gadis cantik itu. Email tertawa mendengar pertanyaan Iqbal. Begitupun Iqbal. Ia juga ikut tertawa. Keduanya memang pandai bersandiwara. Mulut sama-sama tertawa, tapi hati sama-sama menangis. Iqbal membuka mata ketika ia merasa ada yang naik ke tempat tidurnya karena cahaya yang temaram. Samar-samar ia melihat seseorang yang ikut berbaring di sampingnya. "Sayang, ini kamu?" tanya Iqbal sembari mengucek matanya. Yang ditanya hanya diam saja seraya membelai wajah laki-laki itu. "Kamu mau menghabiskan malam ini berdua sama mas terus ya?" Iqbal tersenyum. Terdengar gadis itu tertawa lirih. Tangannya terus membelai dari wajah sampai ke leher. "Kamu nakal banget sih, mas geli," kata Iqbal sambil menahan tawa berkali-kali ia menggeliat. Gadis itu terus melakukan aksinya. Mungkin dia ingin mengukir sebuah kenangan yang indah. "Sayang, sudah malam, bobo aja ya. Sini, biar mas peluk," ujar Iqbal sambil memegang tangan gadis itu yang terus bergerilya. Iqbal berteriak kala gadis itu mencengkram lehernya dengan menggunakan kuku. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" kata Iqbal seraya memegang lehernya yang terasa basah dan berbau anyir. Cepat-cepat ia menyalakan lampu yang tergeletak di atas nakas. Seketika ruangan itu menjadi terang walaupun tidak maksimal. Kemudian ia menatap telapak tangannya yang terdapat cairan berwarna merah. "Sayang, kamu kok gitu?" ujarnya sambil menoleh ke tempat gadisnya berada. Mata laki-laki itu terbelalak mendapatkan kenyataan. Ternyata dia hanya seorang diri di situ. "Email?" liriknya sambil beranjak keluar dari kamar tanpa memperdulikan lehernya yang terluka dan berdarah. Buru-buru Iqbal membuka kamar gadis itu. Karena gelap, ia jadi tak bisa melihat. "Sayang," panggilnya kemudian seraya menekan saklar lampu yang berada di dekat pintu. "Kok gak hidup?" lirih Iqbal. Berkali-kali ia menekan saklar tersebut, tetapi tetap tidak bisa menyala. Mungkin bola lampunya merusak.
Ia melangkah masuk dan memeriksa tempat tidur. Tangannya meraba. Iqbal buru-buru menarik kembali tangannya. Laki-laki itu sungguh terkejut. Siapa? Sayang, ini kamu? Iqbal malah balik bertanya. Mas Iqbal? Kemudian gadis itu menyalakan lampu yang berada di atas nakas. Sayang, Mas ngapain kesini? Tanya Email terheran-heran. Kamu tadi ke kamar Mas? Iqbal kembali balik bertanya. Enggak, memang kenapa Mas? Ada yang masuk kamar Mas? Oh, laki-laki itu tertawa. Berarti tadi Mas cuma mimpi? Lanjutnya. Itu leher Mas kenapa? Tanya Email sambil beranjak turun ke tempat tidur. Ini mungkin tadi waktu tidur gak sengaja Mas garuk. Yakin? Gadis itu terlihat tidak yakin. Apa memang inilah dampak dari susuk yang ia pakai? Karena menurut informasi yang ia dapatkan dari Rena, gangguan itu tidak hanya datang pada si pemakai, tapi juga pada orang-orang terdekat. Dan itu sangat berbahaya. Pasti begitu, masa iya hantu? Gurau Iqbal sambil tertawa. Hantu? Udah sayang, gak usah dibahas. Mana ada yang namanya hantu? Kamu cepet tidur lagi ya, kata Iqbal. Mas Iqbal gak percaya sama yang begituan. Email bertanya. Enggak, Mas gak percaya, jawab Iqbal yakin. Kalau sudah begini, bagaimana Email akan menceritakan semuanya pada laki-laki modern itu? Pasti dia tidak akan percaya. Sedangkan kini keselamatan mereka semakin terancam. Teman yang mengajaknya untuk memasang susuk itu pun kini sudah meninggal saat ia pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya dan anaknya. Menurut kabar, ia ditemukan anaknya sudah tergantung di dalam kamar mandi atau bunuh diri. Mas, aku mau cerita sesuatu boleh? Kata Email sembari membersihkan luka di leher Iqbal. Mau cerita apa sayang? Cerita aja, Mas akan dengarkan, ujar Iqbal sambil sesekali meringis menahan pedih. Mas Iqbal percaya hal-hal goib? Tanya gadis itu dengan sedikit ragu. Kamu ngomong apa sih? Laki-laki itu tertawa sembari mencubit hidung mancung Email. Luka Mas Iqbal ini seperti yang Mas bilang tadi, jawab Iqbal. Sungguhkah ia benar-benar yakin dengan yang dikatakannya, atau hanya mencoba untuk menepis perasaannya dan tidak ingin membuat gadis itu menjadi lebih ketakutan? Oh, lirih Email sembari memoleskan obat luka pada leher Iqbal yang telah ia bersihkan sebelumnya. Kamu jangan berpikir yang macam-macam sayang, kata Iqbal sambil mengusap pucuk kepala gadis itu. Susuk? Iqbal mengulang perkataan gadis yang duduk di hadapannya itu. Iya, jawab Email dengan ragu. Kamu pakai susuk? Iqbal mengernyitkan kedua alisnya. Hah? Enggak, cuma iseng aja mau bahas masalah itu. Buru-buru Email mengelak. Sebenarnya tadi ia memang bermaksud untuk mengakui semuanya pada Iqbal. Tapi entah mengapa tiba-tiba keraguan itu datang. Ya udah, gak usah dibahas, sepertinya gak penting, kata Iqbal sambil mencubit dagu Email. Iya, gak penting banget memang. Kok bisa-bisanya aku sampai berpikir ke situ ya, kata Email sambil pura-pura tertawa. Kamu sih kebanyakan baca cerita horor. Semua grup horor kamu ikutin, iya kan? Ujar Iqbal sambil tersenyum. Kok tahu? Email memencingkan matanya. Maaf, kemarin Mas buka HP kamu dan sempat buka aplikasi Facebook kamu, isinya horor semua, kata Iqbal sambil nyengir. Mas Iqbal gak sopan banget deh, gadis itu cemberut. Maaf sayang, gak lagi-lagi deh, sesal Iqbal dengan wajah memelas. Jangan diulangi ya. Iya sayang, enggak. Sepeninggal Iqbal, Email segera bersiap untuk bertemu dengan Rena. Sahabatnya itu telah berjanji akan mengantarkannya ke tempat seseorang paranormal yang waktu itu pernah ia ceritakan. Jadikan Ren, Email mengirim pesan melalui aplikasi hijau miliknya. Jadi dong say, pesan balasan dari Rena. Aku ke situ sekarang, kamu tunggu di depan. Kembali Email mengirim pesan. Rena mengirim gambar jempol tanda menyetujui. Dengan sedikit berlari-lari kecil, gadis itu keluar dari kamarnya dan tanpa sengaja menabrak Mbok Darmi yang tengah melintas. Aduh,
Pekik wanita parubaya itu. Mbak, maaf gak sengaja, kata Email kemudian. Oh, gak apa-apa mbak. Mbak Email mau kemana? Kok buru-buru? Tanya wanita itu. Ini mbak, ada janji sama temen, jawab Email gelagapan. Gak sarapan dulu mbak? Gak usah mbak, nanti sarapan di luar saja, tolak Email. Setelah berpamitan, ia pun segera berangkat ke tempat Mami Susan menggunakan taksi yang telah dipesannya. Lebih kurang 1 jam perjalanan. Akhirnya ia sampai juga. Terlihat Rena sudah menunggu sambil mondar-mandir dan menatap pada benda pipih yang dipegangnya. Ren, ayo, panggil Email sembari membukakan pintu mobil. Kok lama, kirain gak jadi, ujar Rena sambil menghempaskan pantatnya di samping Email. Jadi dong, gila apa, aku udah stres begini, jawab Email. Setelah Rena memberikan alamat yang akan mereka tuju pada Pak Sopir, mobil pun segera meluncur membelah padatnya jalanan kota di pagi hari. Setelah cukup jauh jarak yang mereka tempuh, akhirnya tiba juga mereka pada jalan yang sepi dan tanpa aspal. Hujan lagi, kayaknya bakal licin nih jalan non, kata sopir taksi itu. Iya sih pak, kayaknya, jawab Rena sembari melihat keluar jendela. Pulangnya gimana Ren? Kayaknya bakal susah ini. Email terlihat bingung. Bapak bisa tunggui kami dulu nanti? Tanya Rena pada Pak Supir tanpa menjawab pertanyaan Email terlebih dahulu. Kayaknya nggak bisa non, soalnya ini jauh sekali. Saya juga sudah ada janji sama pelanggan, takut nggak keburu, jawab Pak Supir. Aduh gimana ya? Rena terlihat ikut bingung. Itu urusan nanti deh, yang penting kita sampai dulu di sana, kembali sahabat Email itu berkata. Iya sih, makasih ya Ren. Gara-gara aku, kamu jadi ikut repot gini, sesal Email. Biasa aja kali, kita kan teman, jawab Rena sambil tersenyum berusaha menutupi kegundahan hatinya. Permisi, panggil Rena seraya mengetuk pintu rumah papan tanpa cat itu. Sementara Email sibuk membersihkan bagian bawah celana jeansnya yang kotor karena percikan dari air. Hujan yang belum juga berhenti mengguyur. Pintu dibuka. Silakan masuk. Seorang kakek mempersilahkan tanpa bertanya terlebih dahulu siapa tamunya tersebut. Makasih kek, jawab Email dan Rena hampir bersamaan. Mereka berdua duduk pada kursi kayu yang ada di dalam rumah tersebut. Ingin melepas susuk, kata kakek itu sebelum sempat Email ataupun Rena mengatakannya. Kok kakek tahu? Spontan Email bertanya. Kakek itu tertawa mendengar pertanyaan dari Email yang terkesan bodoh. Sejenak kedua sahabat itu saling tatap. Entah perasaan apa yang ada di dalam kepala mereka. Jangan kaget begitu. Dan satu lagi, panggil saya Aki Darmo, ujarnya. Baik Ki, jawab Email takut-takut. Ini tidak mudah, berbahaya, kata Aki Darmo. Tanya Rena sambil menggenggam tangan sahabatnya itu. Sementara ini akan saya kasih penangkal, ujar laki-laki itu. Sementara, Email terlihat frustasi. Iya, sementara, karena saya harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, terang Aki Darmo. Terus Ki, Rena menyambung. 3 hari lagi kalian datang kembali, dan pelepasan susuk itu baru bisa saya lakukan, jelas Aki Darmo lagi. Kembali dua sahabat itu saling tatap, dan Email tampak mengangguk tanda setuju. Tidak ada pilihan lain selain mengiyakan. Baiklah Ki, kami setuju. 3 hari lagi kami akan kembali, kata Rena. Baiklah, sebentar, saya akan buatkan dulu jimat penangkalnya. Tidak lama kemudian, laki-laki tua itu sudah kembali dengan membawa sebuah cincin bermata hitam. Cincin ini sudah saya beri mantra. Pakailah dan jangan sekali-kali kamu melepasnya, titah Aki Darmo seraya menyodorkan cincin itu pada Email. Dengan tangan gemetar, Email menerima cincin bermata hitam itu. Dan dengan sedikit ragu, ia menyematkan cincin itu di jari manisnya. Longgar Ki, katanya kemudian. Pakai di jari tengah, jawab Aki Darmo. Email segera memindahkannya ke jari tengah, dan kali ini benar-benar pas. Tapi seperti ada yang sedikit berbeda ia rasakan.
seperti rasa panas yang seketika melesat masuk ke dalam tubuhnya. Jimat itu sudah langsung bekerja, ujar Ki Darmo. Terima kasih Ki, ucap Email. Jam pada layar gawai sudah menunjukkan pukul 1 lebih. Setelah menyodorkan sebuah amplop berwarna coklat, mereka pun segera berpamitan. Aduh Ren, kita mesti cari taksi di mana? Keluh Email sambil menggulung bagian bawah celananya. Jalan aja dulu sampai ke pertigaan tadi, jawab Rena sambil menghindarkan kakinya dari lubang-lubang di jalan yang berisi air akibat hujan tadi. Tidak ada lagi percakapan yang terdengar sampai mereka sampai di pertigaan yang dimaksud oleh Rena. Ren, aku lapar banget, soalnya tadi aku gak sempat sarapan, kata Email sembari memegangi perutnya. Yaudah, kita cari warung makan dulu. Ini memang sudah waktunya makan siang, ujar Rena. Tidak jauh dari pertigaan itu terlihat sebuah warung kecil. Cepat-cepat keduanya menuju ke sana. Mau makan, Neng? Tanya pemilik warung dengan ramahnya. Iya mbak, jawab Email dan Rena bersamaan sambil mencari tempat duduk di pojokan. Tidak terlalu lama untuk menunggu. Makanan pun segera terhidang di meja. Segera mereka menyantapnya dengan begitu lahap. Terlebih-lebih Email yang sedari pagi belum makan apa-apa. Rakus banget sih, bikin malu, gerutu Rena sambil melirik sahabatnya itu. Kan aku udah bilang tadi, aku gak sempat sarapan pagi, jelas Email. Tapi gak gitu juga kali. Bodoh amat, sahut Email. Kok bisa-bisanya orang kayak Iqbal mau sama kamu, olok Rena. Iya ya, aku belum ada hubungi dia dari tadi pagi, kata Email sambil menghentikan suapan ke mulutnya. Buru-buru ia mengambil ponsel dengan lambang apel yang tidak utuh itu dari dalam tasnya. What? Gak ada sinyal, pekiknya kemudian. Hah? Masa? Rena ikut-ikut mengambil dan memeriksa ponselnya. Gila, udah kayak di hutan aja kita, katanya kemudian. Maaf mbak, di sini memang susah sinyal ya mbak, tanya Email pada pemilik warung. Iya Neng, betul, harus cari-cari tempat dulu biar bisa dapat sinyal, jelas orang itu. Susah juga ya mbak, sambung Rena. Iya Neng, maklum, pelosok. Setelah selesai makan dan membayar, Email dan Rena duduk terlebih dahulu di teras warung makan tersebut. Ada ojek nggak mbak di sini? Rena bertanya. Ada Neng, tapi jarang, jawab pemilik warung. Tapi ada kan mbak? Sambung Email. Ada, jawab pemilik warung lagi. Kita tunggu saja Ren, tanya Email pada Rena yang masih mengotak-ngatik layar ponselnya. Iya, tunggu saja, siapa tahu ada dan cepat datangnya. Agak lama mereka menunggu. Tampak dari kejauhan seorang pengendara motor. Maaf, ojek? Tanya Rena begitu mengendara itu sudah dekat. Iya betul Neng, jawabnya. Syukurlah, gumam Rena. Bisa cari teman satu lagi nggak bang? Tambah Rena. Susah Neng, tapi kalau Nengnya mau menunggu lama, biar saya carikan dulu, ujar abang ojek itu. Gimana Mel? Rena meminta pendapat Email. Barengan aja deh, terkelamaan, jawab Email. Bawa dua, bisa bang? Tanya kekasih Iqbal itu. Bisa lah Neng. Sepeda motor itu terasa begitu lambat berjalan. Sudah hampir 2 jam lamanya. Dan mereka belum keluar juga dari jalan yang sepi itu. Meskipun sudah jauh meninggalkan jalanan tanah yang becek dan berlumpur di sana. Pelan amat ya bang, protes Rena yang mulai lelah. Iya Neng, maaf, gak tahu ini, kok rasanya berat sekali, jawab bang ojek. Berat? Lirik Email seperti ketakutan. Gadis itu menoleh ke belakang karena ia merasa bulu di leher belakangnya meremang. Teriaknya kemudian setelah ia melihat sosok tinggi hitam yang memegang bagian belakang pada motor yang mereka tumpangi. Mel, kamu kenapa? Sontak Rena menoleh ke belakang karena posisinya yang duduk di tengah. Ada apa Neng? Tanya abang tukang ojek tidak kalah terkejutnya dengan Rena. Itu Ren, di belakang kita ada sosok tinggi hitam yang pegangin behel motor ini, bisik Email sembari mencengkeram pinggang Rena.
Bang, stop di sini aja ya. Nanti akan ada teman kami yang jemput, kata Rena pada abang tukang ojek. Dan tentu saja gadis itu berbohong. Oke Neng, kalau begitu. Abang tukang ojek itu menepikan sepeda motornya dan berhenti. Segera ia pergi setelah Rena memberinya uang ongkos. Mel, kamu yang bener, kamu gak salah lihat kan? Rena terlihat celingukan. Sumpah Ren, makanya motor tadi jalannya kayak siput. Imel meyakinkan. Iya, aku juga heran, masa motor jalannya kayak orang esot, kata Rena. Jadi gimana nih Ren? Aku takut banget, rengek Imel. Tenang aja, kamu kan udah pakai cincin penangkal itu. Kamu pasti akan dijagain, ujar Rena sok paham. Iya, Imel menatap cincin bermata hitam yang melingkar di jari tengahnya. Tiba-tiba udara dingin menyapu tengkuk kekasih Iqbal tersebut yang membuatnya sedikit merinding. Ren, kamu merasa enggak? Tanyanya pada Rena. Merasa apa? Kamu jangan nakut-nakutin Mil. Udah hampir gelap ini, kata Rena sambil merapat pada sahabatnya itu. Enggak apa-apa kok, jawab Imel kemudian. Dia tidak ingin membuat sahabat baiknya itu semakin ketakutan. Itu, taksi! Teriak Rena sambil melambaikan tangannya. Akhirnya, ucap Imel sembari menghembuskan napas dengan lega. Mereka berdua cepat-cepat naik. Lihat taksi senangnya kayak ketemu pacar, kata Rena seraya menyandarkan punggungnya. Mau kemana Mbak? Tanya sopir taksi itu. Saking was-wasnya, baik Imel maupun Rena sampai lupa untuk menyebutkan alamat yang akan mereka tuju. Setelah Rena memberitahu alamatnya, mobil pun segera berjalan. Makasih ya Ren, kata Imel sembari melambaikan tangan pada Rena yang sudah turun terlebih dahulu. Oke, hati-hati, pesan Rena sambil balas melambai. Mobil pun kembali berjalan menyusuri aspal yang mulai diterangi oleh lampu-lampu jalan. Imel begitu terkejut saat ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di sampingnya. Ada apa Mbak? Tanya abang supir yang ternyata mendengar suara yang nyaris tidak terdengar. Enggak bang, jawab Imel berbohong. Tiba-tiba ponselnya berdering. Cepat-cepat Imel mengambilnya dari dalam tas yang dibawanya. Mas Iqbal, lirihnya. Laki-laki itu melakukan panggilan video. Aduh, angkat gak ya? Nanti jadi ketahuan kalau aku gak lagi di rumah, gumamnya sembari mengetuk-ngetuk tepian benda pipi itu. Panggilan berakhir, dan sekian detik kemudian kembali lagi berdering dengan hati berdebar-debar. Terpaksa gadis itu mengangkatnya. Iya mas, sayang kamu lagi di mana? Tanya Iqbal seperti menyelidiki, dilihat dari raut wajahnya. Mas, aku. Gadis itu tidak meneruskan kata-katanya. Dari mana? Main ke tempat Mami Susan? Iya betul, kangen sama Mami dan teman-teman di sana. Imel merasa tertolong dengan tebakan Iqbal. Tapi kok HP-nya nggak aktif-aktif? Jangan bilang nggak ada sinyal atau lowbat ya? Iqbal tampak curiga. Mas, nanti lagi ya, aku sudah sampai rumah nih. Sementara waktu ini gadis itu tertolong. Ia sampai di rumah pada waktu yang tepat. Jadi ia punya alasan untuk memutuskan pembicaraan. Oke, nanti mas hubungi lagi ya. Ucapan pria itu sungguh membuat perasaan Imel tidak menentu. Iya mas, bye-bye. Malam sekali pulangnya Mbak Imel. Tadi Mas Iqbal telepon terus. Si Mbok jadi bingung mau jawab apa, ujar wanita parubaya itu sembari menghidangkan makan malam. Maaf ya Mbok, sesal Imel. Tapi Mbak Imel sudah menghubungi Mas Iqbal kan? Sudah Mbok, tadi Mas Iqbal yang telepon, Imel memberitahu. Syukurlah, kasihan Mas Iqbal, dia kelihatan cemas sekali tadi, ujar ART itu. Iya Mbok, saya ada urusan penting tadi dan kebetulan di sana tidak ada sinyal, kisah Imel. Oh begitu, tapi lain kali kasih kabar terlebih dahulu sama Mas Iqbal kalau mau pergi. Kalau enggak ya sama si Mbok, jadi si Mbok tahu mesti jawab apa kalau ditanyai, ujar wanita dengan wajah teduh itu. Iya Mbok, lain kali saya akan berpamitan, jawab gadis itu. Karena kelelahan setelah makan malam, gadis itu segera pergi ke kamar untuk beristirahat.
Ia sepertinya lupa kalau Iqbal akan kembali menghubunginya. Dan benar saja, ketika mata gadis itu sudah mulai terpejam, ponselnya kembali berdering. Astaga, aku lupa, untung dengar. Lirih email sembari mengusap layar benda pipi tersebut. Udah mau tidur? Tanya Iqbal yang terlihat duduk membelakangi jendela. Sehingga suasana di luar hotel tempat laki-laki itu menginap terlihat jelas. Belum mas, cuma rebahan aja. Gadis itu berbohong. Gimana mas di situ? Betah? Tanyanya kemudian. Enggak, jawab Iqbal singkat. Kok enggak? Karena jauh dari kamu. Wajah laki-laki itu terlihat murung. Mas Iqbal, bisa saja, baru juga berapa jam. Padahal sebenarnya ia juga sudah merasa rindu. Tapi tentu saja ini adalah waktu yang sangat tepat untuk segera menyelesaikan permasalahan yang tengah membelenggunya saat ini. Lama mereka mengobrol. Rasa lelah dan kantuk yang menyerang email tidak dapat lagi ia tahan. Gadis itu tertidur dengan panggilan video yang masih tersambung. Sayang, kamu bohong kan? Kamu gak ke tempat mami? Sepertinya kamu dari suatu tempat yang begitu jauh hingga tidak ada jaringan sedikit pun. Dan lelahmu ini sebuah jawaban yang tidak bisa kamu ingkari. Ucap Iqbal bagi orang gila, berbicara dengan orang yang tengah terlelap. Iqbal terus menatap wajah gadis yang dicintainya itu. Ia kecup layar gawainya sebagai obat rindu pada sosok Imelda Santoso, gadis berparas cantik yang mempunyai masa lalu kelam. Mimpi indah sayang, mas merindukanmu, katanya kemudian. Hembusan angin yang entah dari mana datangnya membangunkan Email yang sudah tertidur cukup lama. Sontak bulu kuduknya berdiri. Terlihat gadis itu menatap ke sekeliling sembari menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Imelda. Terdengar panggilan dengan suara yang terasa jauh menembus ke dalam jantung. Siapa? Gadis itu memberanikan diri untuk bertanya sembari mengintip dari balik selimut. Imelda. Siapa kamu? Jangan ganggu saya. Hardik Email yang merasa diteror. Tiba-tiba muncul di sisi tempat tidurnya sosok tinggi hitam yang ia lihat tadi sewaktu dalam perjalanan pulang. Teriak gadis itu sambil menutupi wajahnya dengan selimut bermotif kotak-kotak. Tok tok tok, Mbak Email, ada apa? Suara Mbok Darmi dari luar kamar. Email ingin menjawabnya, tapi tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh dan tidak bisa untuk berkata. Mbak Email, Mbak. Mbok Darmi terus memanggil-manggil. Karena tetap tidak ada jawaban, wanita itu memutuskan untuk pergi. Mungkin kekasih majikannya itu hanya bermimpi.